Halo teman-teman, selamat datang di channel Aldi Aldrino. Ya, sekarang di samping saya sudah ada sebuah low MPV dari Honda. Nah, ini adalah Honda Mobilio. Honda Mobilio yang ada di samping saya ini kebetulan merupakan tipe E dengan transmisi manual. Nah, untuk selanjutnya kita cek dulu ada apa aja di dalam Honda Mobilio tipe E dengan manual transmission ini. Honda Mobilio diluncurkan di Indonesia pada tahun 2014. Sebenarnya Honda Mobilio ini merupakan generasi kedua, di mana generasi pertamanya hanya diproduksi untuk pasar Jepang. Mobil yang ada dalam video ini adalah keluaran tahun 2015, yang mana merupakan versi pertama Mobilio di Indonesia. Mobil 7-seater ini turut meramaikan pasar low MPV pada waktu itu yang diisi oleh pesaingnya, diantaranya Avanza dan Xenia, Suzuki R3, Nissan Grand Livina, dan Chevrolet Spin. Mobil ini menggunakan basis dari Honda Brio. Mungkin sebenarnya mobil ini bisa juga disebut dengan Brio Wagon, yang disematkan mesin sedikit lebih besar. Secara tampilan, walaupun bagian depan Mobilio ini sangat mirip dengan Honda Brio, namun untuk bagian belakangnya menurut kami cukup menarik. Desainnya mirip-mirip dengan BMW X Series pada waktu itu. Mesin Honda Mobilio ini menggunakan mesin berkode L15 yang juga mirip-mirip dengan yang digunakan oleh Honda Jazz, City, Freed, dan mobil Honda lain yang berkapasitas mesin 1500 cc. Pada saat diluncurkan pertama kali di Indonesia, mobil ini tersedia dalam beberapa tipe, yaitu tipe S manual, tipe E manual, tipe E CVT, tipe E Prestige CVT, tipe RS manual, dan tipe RS CVT. Untuk tipe RS, perbedaan pada eksterior cukup signifikan, diantaranya pada headlamp, bumper depan belakang yang lebih aerodinamis, side skirt pada bagian bawahnya, spoiler belakang, roof rail, dan velgnya. Untuk tipe E ke atas, lampu sen samping sudah berada di spion, sedangkan untuk tipe S, lampu sen samping masih berada di fender. Pada tipe E ke atas juga sudah terdapat fog lamp pada bumper depan, sedangkan pada tipe S belum ada. Untuk interiornya, pada tipe E dan S didominasi oleh warna krem, sedangkan pada tipe RS, interiornya berwarna hitam. Interior warna krem seperti ini memberikan kesan lebih luas, namun kekurangannya adalah mudah sekali untuk menjadi kotor. Ini merupakan dashboard dari Honda Mobilio versi pertama. Pada sekitar tahun 2016, Mobilio mengalami perubahan pada bagian dashboardnya. Untuk tipe E ke atas juga sudah dilengkapi dengan AC double blower, sedangkan untuk tipe S belum ada. Menurut kami, jok pada baris ketiganya cukup manusiawi untuk ditempati oleh dua orang dewasa. Posisi sandaran juga dapat diatur meskipun dalam sudut yang tidak terlalu besar dan dapat dilipat dengan porsi 50-50. Pada baris ketiga juga sudah terdapat dua buah seat belt 3 titik. Pada baris kedua, sandaran dan dudukan jok juga dapat diatur maju mundur dan dilipat dengan porsi 40-60. Dan terdapat dua seat belt 3 titik serta satu seat belt 2 titik di tengah. Ruang bagasi pada Honda Mobilio juga cukup luas di kelasnya. Di bagian dalam sebelah samping terdapat tempat penyimpanan dongkrak dan toolkit yang cukup rapi penempatannya. Oh iya, untuk tipe S pada bagian pintu bagasinya masih terdapat lubang kunci ya. Beralih ke bagian depan, untuk setirnya sudah tilt steering atas bawah, namun belum bisa teleskopik. Untuk sistem keselamatan, mobil ini juga sudah dilengkapi dua buah airbag, yaitu pada bagian pengemudi dan untuk bagian penumpang depan. Di instrumen klasternya terdapat MID,
yang menunjukkan indikator tangki BBM, odometer, trip meter, dan konsumsi BBM per liter. Untuk panel AC-nya, pada versi pertama ini masih manual, dengan model putar dan digeser untuk setelan sirkulasi udaranya. Penyetelan arah angin juga sudah bisa diatur walaupun hanya dalam 2 mode. Namun, bentuknya mengingatkan kami seperti saat menyalakan kompor gas ya. Head unit standarnya menggunakan JVC double DIN yang dapat memutar CD dan sudah terdapat port USB dan port AUX. Untuk speaker, hanya terdapat 4 buah speaker di dalam mobil ini. Fitur standar lainnya adalah power window, central lock, electric mirror, namun pada tipe ini belum terdapat fitur retractable mirror. Terdapat banyak sekali cup holder di mobil ini, yaitu pada masing-masing door trim pintu depan, 2 buah di depan tuas transmisi, 1 buah di tengah di belakang tuas rem tangan, masing-masing door trim pintu belakang, dan di masing-masing sisi pada baris ketiga. Waktu pertama kali diluncurkan, ada beberapa bagian dari mobil ini yang dianggap sebagai kekurangan. Namun bagi kami itu justru menjadi kelebihan dan beberapa bagian tersebut masih bisa kita improve untuk menjadi lebih baik. Ya, ada beberapa hal yang kurang disukai dari mobil ini, tapi sebenarnya menurut kami tidak buruk-buruk amat. Pertama, desain dashboard bulat-bulat seperti ini cukup aneh pada waktu itu. Namun, menurut pendapat kami saat ini, desain tersebut malah cukup unik dan futuristik. Di tahun 2016, desain dashboard ini diganti dengan model yang lebih normal. Kedua, desain jok depan yang headrestnya menyatu dan tidak bisa di-adjust ketinggiannya. Justru, menurut kami, jok ini cukup nyaman dan memiliki sandaran kepala yang cukup tinggi, berasa seperti bucket seat di mobil balap. Ketiga, desain pada pintu tengah yang seolah memaksakan sebuah mobil hatchback menjadi station wagon, sehingga terasa seperti 2 bagian yang disambung di tengah-tengah. Namun sebenarnya, desain ini membuat visibilitas penumpang pada baris kedua menjadi lebih luas. Keempat, tidak adanya filter AC pada mobil ini. Namun saat ini sudah banyak tersedia di online shop filter AC dan covernya dengan harga yang relatif murah. Kelima, power window pada bagian pengemudi hanya auto down, tidak auto up. Mungkin saja ini bisa jadi merupakan fitur safety untuk menghindari jari terjepit saat kaca menutup. Untuk rasa mengemudinya sendiri, mobil ini cukup nyaman untuk sebuah low MPV. Rasanya seperti mengendarai sebuah hatchback bukan sebuah MPV. Mesinnya berkapasitas 1500 cc iVTEC SOHC dengan tenaga sekitar 118 horsepower berpenggerak roda depan. Untuk unit ini bertransmisi manual 5 percepatan. Untuk tenaga mesinnya sendiri merupakan yang paling tinggi di kelasnya. Pada bagian pengemudi, visibilitasnya juga cukup luas khas Honda dengan kaca depan yang lebar dengan jarak setir ke ujung dashboard yang panjang. Untuk karakter suspensinya agak rigid, tidak terlalu empuk-empuk amat, namun tidak limbung dan enak sekali untuk menikung di kecepatan tinggi. Ground clearance Mobilio tidak terlalu rendah, yaitu sekitar 189 mm. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan Honda Brio, jadi masih cukup pede untuk melewati jalan-jalan yang kurang bagus. Pada bagian remnya, mobil ini di bagian depan menggunakan cakram dan belakangnya masih menggunakan tromol. Untuk tipe E manual dan tipe S juga belum dilengkapi ABS dan EBD. Top speed pada mobil ini dibatasi di 150 km per jam dengan speed limiter yang disetting pada ECU-nya. Sebenarnya, mobil ini masih bisa lebih tinggi lagi top speednya. Namun, untuk pertimbangan keamanan, karena ini sebuah mobil keluarga, pihak pabrikan membatasi top speednya. Sebenarnya bisa saja speed limiter ini dinaikkan dengan meremap ECU-nya di bengkel-bengkel spesialis. Tapi hati-hati ya teman-teman, risiko ditanggung sendiri. Ya teman-teman, seperti itu review singkat kami mengenai Mobilio tipe E dengan transmisi manual ini. Nah, untuk kisah atau cerita selanjutnya mengenai mobil ini, kita akan saksikan di video selanjutnya. Stay tune terus di channel Aldi Aldrino. Sampai jumpa.